إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Forum Silaturahmi Masjid dan Mushola Sepina Mutiara Gading 3 dan Setaman Kebalen Indah, Bapak Ustadz Hanif Imam beserta jajaran pengurusnya. Yang kami hormati Ketua BKM Masjid dan Mushola Setaman Kebalen beserta jajaran pengurusnya. Yang kami hormati Ketua Forum RW Sepila Mutiara Gading 3 dan Setaman Kebalen Indah beserta pengurus RW lainnya. Yang kami hormati Ketua Forum Kerukunan Kebalen Peduli beserta jajaran pengurusnya. Yang kami hormati pihak keamanan dari Dimaspol, Koramil, dan Popda di lingkungan Kelurahan Kebalen. Dan yang kami hormati dan yang kami muliakan Kiai Haji Nazar Haris MBA selaku penceramah dan khotib pelaksanaan sholat Id pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang kami hormati para panitia pelaksanaan sholat Id dari DKM Mushola Al-Barkah. Dan yang kami hormati para stakeholder dan tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan tazkiyah saya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, Saudara dan Saudari jamaah sholat Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 10 April 2024 kita semua masih diberikan kenikmatan baik nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga alhamdulillah berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada kedua kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta umatnya yang tetap istiqomah hingga kiamat kelak. Insya Allah dalam akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah, izinkan saya sebagai pembawa acara pada pelaksanaan sholat Id pada kesempatan kali ini membacakan beberapa rangkaian acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang akan disampaikan yang pertama oleh Ketua Panitia atau Ketua BKM dari Mushola Al-Barkah, dan sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Ketua Forum Silaturahmi Masjid Mushola Setaman Kebalen dan Sepila Mutiara Gading 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan redaksi dari panitia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa jundahu wa jamal ahzab wahdah. La ilaha illallah na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La
ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang terhormat Bapak Camat Babelan, Bapak Haji Khairuddin yang saat ini diwakili oleh staf. Yang terhormat Bapak Lurah Kebalen, Bapak Firman Arif Sembada yang saat ini diwakili oleh Kasih. Yang terhormat Ketua FSMM Forum Silaturahim Mushola Masjid Taman Kebalen, Ustadz Hanif Imam, dan para pengurus. Yang terhormat Ketua DKM Al-Barkah Bapak Haji Rifai dan segenap pengurus. Yang terhormat seluruh pengurus DKM Masjid Mushola di wilayah Taman Kebalen. Yang terhormat Bimas Pol Babelan yang diwakili oleh Bapak Mislan. Yang terhormat Babinsa Kebalen yang saat ini sudah hadir, Bapak Ismail. Yang terhormat Forum RW yaitu Bapak Syahriruddin, dan yang saya hormati Ketua FKPP yaitu Forum Kerukunan Kebalen Peduli yaitu Bapak Ahmad Jen. Yang saya hormati Kiai Haji Najar Haris MBA sebagai khotib sholat Id kali ini. Jazakallah khairan atas waktu dan kehadirannya. Yang saya hormati para hadirin semuanya, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara muslimin yang kami hormati. Pertama, marilah kita sampaikan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di lapangan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Salawat serta salam mari kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin jamaah sholat Id yang kami hormati, pada hari ini kita semua tengah berbahagia karena setelah melawan hawa nafsu, lapar dan haus selama 1 bulan lamanya, ini kita berjumpa dengan hari kemenangan Idul Fitri 1445 Hijriah. Pada hari ini kita bersukacita untuk berkumpul bersama sanak keluarga, kerabat, teman dan sahabat untuk saling memaafkan. Hadirin sekalian, meski kini kita sedang berbahagia, namun kita juga perlu memaknai kemenangan ini dengan makna yang mendalam. Sebab dengan ini kita dapat mengambil hikmah Ramadan. Hendaknya Ramadan kemarin membawa kebaikan bagi kita semua. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa memberikan kesan dan perbaikan terhadap ibadah kita. Untuk itu, mari kita tingkatkan kualitas ibadah, karena sejatinya ibadah yang maksimal tak hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja, namun wajib dilakukan setiap hari selama kesempatan dari Allah masih diberikan kepada kita. Jamaah sholat Id yang kami hormati, kami selaku panitia sholat Id 1445 Hijriah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal fa'idin. Kami juga memohon maaf jika dalam persiapan dan pelaksanaan acara pada hari ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Kami berusaha sekuat tenaga memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh jamaah. Akan tetapi terdapat keterbatasan di beberapa sisi. Semoga kami bisa memperbaiki di pelaksanaan selanjutnya.
Para hadirin yang dirahmati Allah, tema besar Idul Fitri saat ini adalah menjaga dan merawat persatuan umat. Pesan yang ingin kami sampaikan adalah Idul Fitri kita harus dijadikan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai utama kehidupan. Nilai-nilai akhlak mulia, menghidupkan kembali kasih sayang, saling menghormati sesama dan menjaga persatuan. Dengan senantiasa menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan berbangsa, maka sesungguhnya kita telah menampilkan cara berislam yang mencerahkan dan memajukan. Tenun persatuan yang sudah kita jalin dalam konteks bermasyarakat, berjamaah, dan persatuan masjid musola di wilayah Kebalen harus kita rawat dan jaga, sehingga agenda-agenda keumatan akan terus terbangun dengan mengedepankan ukhuwah seindah pelangi. Kesadaran tentang kesamaan dan kebersamaan merupakan salah satu sebab dalam rangkaian Idul Fitri ini. Setiap muslim berkewajiban menunaikan zakat fitrah yang merupakan simbol kepedulian sosial serta upaya kecil dan menyebarkan keadilan sosial, menjaga keseimbangan sosial dan meningkatkan solidaritas di antara umat Islam. Terkait pengelolaan zakat, perlu kami sampaikan bahwa lajis dari 18 masjid musola anggota FSNM telah menunaikan pengumpulan zakat dan mendistribusikannya kepada para mustahik yang berhak menerima sesuai kriteria asnafnya. Terakhir, pada kesempatan ini kami mewakili pengurus DKM Al-Barkah dengan rasa syukur yang tak terhingga ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Jazakumullah wa ahsanal jaza kepada semua pihak dan seluruh warga masyarakat, jamaah yang telah mendukung dan memberi bantuan serta sumbangan dalam rangka pembangunan musola Al-Barkah yang sudah berjalan selama 2,5 tahun terakhir ini, baik berupa pikiran, tenaga, waktu, biaya maupun bantuan berupa apapun juga, sehingga terwujud peran masjid untuk tempat ibadah, pembinaan, pendidikan dan kegiatan keumatannya akan tercapai. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal saudara sekalian dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah, serta bisa menjadi amal jariah yang tidak terputus pahalanya. Amin. Terakhir, saya pribadi mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh panitia sholat Id dari Al-Barkah dan Forum Silaturahim Masjid Musola Taman Kebalen. Semoga Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin. Baiklah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam billahi fisabil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Kamaludin sebagai Ketua Panitia mewakili DKM Al-Barkah dalam sambutannya. Selanjutnya kami mohon sambutan yang disampaikan oleh Ketua Forum Silaturahmi Masjid Musola Taman Kebalen dan 3 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hanif Imam. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran
طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Selaku Ketua Forum Silaturahmi Masjid dan Mushola Setila Mutiara Gading 3 dan Kampung Kebon Indah yang sudah memberikan sambutannya. Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian, alhamdulillah rangkaian sambutan sudah selesai kita laksanakan. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti kita, yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sholat Idul Fitri dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Untuk rakaat pertama sebanyak 7 takbir dan untuk rakaat kedua 5 takbir. Dan di antara takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu jamaah dan saudara sekalian, setelah pelaksanaan sholat id mohon tidak meninggalkan tempat acara, karena bagian dari sunnah pelaksanaan sholat id adalah jamaah mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh khotib pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian dan jamaah yang selesai sholat nanti membawa alas untuk sholat, mohon kiranya dapat dirapikan kembali, ataupun kalau membawa alas sholat yang memang akan dibuang koran dan sebagainya, pastikan sudah dibuang di tempat yang kami sediakan, di tempat sampah. Dan yang terakhir, kami selaku panitia pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah DKM Mushola Al Barakah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri ini masih banyak kekurangan dan kehilapan. Dan kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan dari forum dan juga Bapak Ibu hadirin jamaah demi kelancaran pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz bisa menempati untuk tempat pelaksanaan sholat id. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din, walau kariha al-kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sangat besar. Di antara nikmat yang sangat besar itu adalah nikmat iman dan Islam kita. Karena dengan nikmat iman dan Islam kita mendapatkan kesempatan, mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara hidup dan cara kita mempraktekkan kehidupan yang baik. Sehingga kita alhamdulillah yang hadir pada abad akhir-akhir ini, pada generasi-generasi abad 19 dan 20, abad 21 yang sedang kita jalankan adalah generasi yang sangat berbahagia, di mana informasi Islam telah kita terima. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dapat dibayangkan bagaimana nasib kita ketika kita tidak menerima Islam sebagai agama yang kokoh, sebagai agama yang kuat, sebagai agama yang paripurna yang kita yakini saat ini,
Kalau kita tidak menerimanya, maka kita akan berada dalam kondisi yang tidak menentu, di mana tidak ada konsep kehidupan yang dapat kita terapkan. Kita terombang-ambing dengan pemikiran-pemikiran dari seluruh para pemikir dunia. Karakter Islam yang sangat unggul telah dinyatakan dalam bukti sejarah, yaitu yang pertama, bahwa konsep Islam yang paripurna dalam setiap aspek kehidupan. Islam mengatur tentang bagaimana tata cara seorang bangun dari tidur sampai dia kembali ke tempat tidurnya. Islam mengatur bagaimana tata cara seorang menjadi seorang anak sampai dia menjadi seorang pemimpin umat. Islam memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana cara masuk ke dalam toilet dan bagaimana cara masuk memimpin dalam istana. Masyaallah muslimin rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, ada rujukan yang jelas yang disertai dengan prakteknya yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep-konsep Islam tidak mengambang. Konsep Islam punya arahan yang jelas. Ada bukti nyata, ada prakteknya, ada bukti empirisnya yang telah dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita menerima Islam dengan utuh. Kita tidak menebak-nebak konsep itu dalam pelaksanaannya. Kita meyakini bahwa konsep Islam benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan yang telah disampaikan oleh Islam. Yang ketiga, bahwa konsep Islam yang telah diagungkan itu telah nyata, terbukti, telah memimpin dunia selama 13 abad. Sejak abad 13 sampai dengan di awal abad 20. Sejak abad 10 sampai dengan abad ke-20. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kemuliaan Islam sungguh tidak bisa ditandingi dengan peradaban-peradaban yang lain, termasuk peradaban Romawi, termasuk peradaban Yunani, ataupun termasuk peradaban materialisme yang sekarang sedang diagung-agungkan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa rendah, janganlah kalian merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah orang-orang yang paling hebat, paling utama, paling unggul in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang menerapkan keimanan. Masyaallah muslimin rahimahullah, bulan Ramadan yang baru saja kita lalui adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai konsep dasar, konsep utama dalam Islam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan telah terjadi turunnya Al-Quran yang disampaikan kepada manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui utusannya yang mulia Jibril alaihi salam, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada segenap manusia di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, yang akan disampaikan dalam bentuk kabar gembira, basyiran wa nadhiran, dan peringatan untuk mereka. Dan tentu saja ada konsekuensi dari penerimaan dan penolakan terhadap Islam. Islam dengan Al-Qurannya telah menjadi rujukan hidup manusia, dan rujukan hidup yang disertai dengan penjelasan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Islam yang hadir sebagai petunjuk dan rujukan hidup adalah rujukan yang telah nyata, yang bisa dipraktekkan oleh manusia, bukan rujukan yang
ketenangan. Dan Islam melalui Al-Qurannya menjadi pemersatu bagi manusia-manusia yang ingin berada dalam penyatuan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian melakukan perselisihan, ada perselisihan di antara kalian, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Wa inna baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan hati manusia. Yang seandainya kamu menginfakkan, mengeluarkan dana anggaran untuk menyatukan hati manusia, maka niscaya hati manusia tidak akan bersatu. Tetapi manusia-manusia itu akan bersatu dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Islam menjadi pelembut hati. Islam memiliki formatnya sendiri dalam melakukan perbaikan terhadap dunia. Sehingga kita melihat sekarang fenomena di dunia ini yang sangat luar biasa, di mana Palestina yang telah terjajah lebih dari 75 tahun bangkit dalam semangat kemerdekaan yang luar biasa, yang dicatatkan dalam sejarah saat ini bahwa ini adalah kebangkitan bangsa yang sangat fenomenal. Kedua, kebangkitan Islam di Eropa dan Amerika Syarikat yang sangat fantastik. Tahun 1970 hanya ada 100 masjid di seluruh Amerika. Kalau di Kabalan ini ada 20 masjid, kira-kira seluruh Amerika jumlah masjidnya cuma 5 kali Kabalan. Tapi saat ini di seluruh Amerika Syarikat saat ini sudah lebih dari 2.700 masjid. Hanya dalam kurun waktu kurang lebih 50 tahun Islam telah bangkit dan telah tumbuh 27 kali lipat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Belgia telah mengumumkan prediksinya bahwa tahun 2025, tahun esok, telah akan menjadi tahun di mana Belgia penduduknya mayoritas Islam. Jumlah umat Islam di Belgia akan lebih banyak daripada umat-umat lain. Dan ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa. Kota London yang selama ini dikenal dalam sejarah sebagai kota peradaban Kristen, maka saat ini apabila kita kunjungi kota London, maka kota London itu telah banyak dengan fenomena-fenomena keislaman, di mana hijab menjadi pemandangan sehari-hari, di mana toko-toko makanan halal menjadi fenomena yang dapat dijumpai dimanapun. Masyarakat muslimin rahimakumullah, arus deras untuk masuk ke dalam Islam juga menjadi tren di banyak negara dan belahan dunia. Di Argentina setiap hari orang berduyun-duyun masuk ke dalam Islam. Di Peru, Brazil, Jepang, Korea dan lain-lain, sehingga dunia memprediksi 30 tahun ke depan, sekitar 2050, Islam akan mendominasi dunia internasional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karenanya kita perlu kembali kepada Islam. Kita berpegang kepada Al-Quran yang diturunkan di dalam bulan Ramadan, dan kita akan menjadikan Islam melalui Al-Quran yang kita pegang itu menjadi tatanan hidup untuk mengatur kehidupan dan kehidupan kita. Jadikanlah Al-Quran sesuai dengan fungsi dan posisinya. Asal kata Al-Quran adalah qara'a, yaqra'u. Dalam bentuk kata bendanya adalah qira'atan, maknanya adalah bacaan. Ketika bacaan itu disampaikan atau dilakukan secara mubalaghah, secara terus-menerus, maka dia menjadi Quran. Qira'atan menjadi Quran.
bacaan menjadi Quran. Karenanya kita perlu mengembalikan fungsi Quran. Quran bukanlah bacaan yang perlu dibaca sekali-sekali, tidak. Dia tidak akan menjadi Quran kalau kita membacanya hanya 1 bulan 1 kali atau 1 pekan 1 kali. Dia tidak menjadi Quran kalau kita tidak menghatamkannya dalam 1 tahun cuma 1 kali. Dia tidak menjadi Quran kalau Quran itu cuma kita jadikan hiasan di rumah-rumah kita. Dia tidak menjadi Quran kalau Quran itu menjadi hiasan di tempat-tempat rak buku kita. Dia akan menjadi Quran apabila dia dibaca secara kontinu, secara bertanggung jawab. Setiap orang punya agendanya masing-masing, punya tugasnya masing-masing untuk membaca Al-Quran setiap saat. Alhamdulillah, sekarang telah dimulai gerakan membaca Al-Quran dimanapun, sehingga di Jogja telah berkumpul ratusan pemuda-pemudi berkumpul di tepi-tepi jalan. Mereka mempraktekkan show of force tentang membaca Al-Quran. Ini kegiatan yang positif, di mana seorang tidak takut, tidak ragu untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran dimanapun. Ketika kita istirahat di rumah, kita bisa membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya kita bisa setel tilawah Al-Quran dan kita mengikutinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, masalah yang dihadapi umat kita adalah kita jauh dari Al-Quran, sehingga fenomenanya sekarang seorang yang sudah berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun sekarang susah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran masih yata-yata, masih terbata-bata. Tidak ada masalah. Sesungguhnya Islam dapat mengakomodir kelemahan-kelemahan umat manusia. Tatkala kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan lancar, maka kita teruskan membaca Al-Quran. Karena siapa yang membaca Al-Quran dengan yata-yata, terbata-bata, maka Allah akan memberikannya 2 kali pahala. Yang pertama adalah pahala dia membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala dia berupaya, bermujahadah untuk membaca Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimahullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Quran menjadi rujukan utama ketika kita ingin meraih persatuan, karena Al-Quran telah memberikan rambu-rambu yang jelas. Al-Quran memberikan arahan tentang bagaimana kehidupan ini harus dilaksanakan. Syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladzi auha ilaika. Allah telah menurunkan syariat yang telah disampaikan kepada Nuh, dan juga yang telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad. Syariat yang Allah turunkan kepada manusia ini berupa Al-Quran telah memberikan arahan kepada kita. Tentu saja syariat yang diturunkan Allah ini adalah syariat yang sesuai dengan fitrah manusia, yang ingin kebaikan, yang ingin perdamaian, yang ingin pembangunan dan kemajuan. Islam yang telah disampaikan melalui syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan arahan kepada kita bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga, kita harus berbuat baik kepada masyarakat, kita harus taat kepada hukum negara, kita tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi, kita tidak boleh menyia-nyiakan keluarga. Kita harus memprioritaskan kebaikan dalam kehidupan kita. Tentu saja Islam yang telah berupa syariat ini jangan disalahpahami sebagai syariat Islam yang hanya dipikirkan apabila diterapkan terjadi potong tangan bagi pencuri, apabila diterapkan terjadi hukum rajam bagi pezina, apabila diterapkan terjadi hukum qisas bagi pembunuh. Tidak, Islam hadir secara paripurna. Islam mengajarkan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Seorang istri harus taat pada suami, itulah Islam. Seorang bapak harus bertanggung jawab kepada keluarganya, itulah Islam. Seorang pemimpin tidak boleh korupsi. Seorang pemimpin harus mengarahkan rakyatnya kepada yang lebih baik, itulah Islam. Seorang rakyat harus taat kepada pemimpinnya, itulah Islam. Allahu Akbar.
walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Saat ini ketika kita melaksanakan Idul Fitri, kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, membimbing rakyat Indonesia, membimbing pemimpin-pemimpin di negeri kita untuk mengarahkan umat menjadi lebih baik, untuk mengarahkan umat menjadi lebih bertakwa, mengarahkan umat lebih sejahtera dalam kehidupannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذلنا وخذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة وفي رفح وفي فلسطين وفي كل مكان وكل زمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا مبينا. اللهم دمر أعداءهم تدميرا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله, akhirnya khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wa kullu 'amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu